Perkenalkan, saya Imadi Bayu Anggriawan, profesinya sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Sangla Denpasar. Saya lulusan apoteker, program profesi apoteker di Universitas Padjadjaran tahun 2015. Nah, selepas saya lulus menjadi apoteker itu sempat bekerja di Rumah Sakit Bali Med Denpasar selama 2 tahun. Dan sempat juga mengajar di salah satu SMK farmasi di Denpasar. Nah, selepas dari itu akhirnya saya memilih untuk bergabung di Nusantara Sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi setelah lulus apoteker dari Bandung, saya pindah ke Bali, memutuskan pindah ke Bali dan berkecimpung di pelayanan farmasi klinis di Rumah Sakit Bali Med Denpasar. Nah, selama 2 tahun di sana saya dapat banyak pengalaman tentunya, dan diberikan tanggung jawab untuk memimpin sebagai kepala unit farmasi di Rumah Sakit Bali Med. Tetapi selama perjalanan itu juga saya juga aktif mengajar di salah satu SMK farmasi di Denpasar dan ikut beberapa kegiatan volunteering dengan Yayasan Buddha Seci yang cabang Denpasar. Jadi ada pelayanan kesehatan di Buleleng dan di beberapa kota di Denpasar. Jadi mengikuti Nusantara Sehat adalah salah satu pilihan paling berat dalam situasi perjalanan karir saya waktu kerja di Bali Med, karena selama menjadi apoteker di sana itu saya pikir saya merasa ada yang kurang di dalam diri saya, tapi saya bingung untuk menyalurkannya kemana. Makanya saya ikut beberapa kegiatan volunteering di beberapa yayasan, dan saya menemukan suatu kebahagiaan di sana. Maksudnya apa yang saya butuhkan mungkin dalam diri saya bisa saya dapatkan melalui kegiatan itu. Dan ternyata setelah saya lihat banyak banget nih kegiatan pengabdian yang ditawarkan pemerintah maupun beberapa organisasi non-profit di luar pemerintahan. Ada Nusantara Sehat, ada Pencerah Nusantara, dan ada satu lagi itu sebenarnya Indonesia Mengajar. Jadi saya ada 3 pilihan yang saya benar-benar tertarik pengen gabung, dan Nusantara Sehat adalah instansi pertama nih yang menerima saya dari ketiga pilihan itu. Dan akhirnya saya mengabdi di Nusantara Sehat, dan selama 2 tahun saya merasa pengabdian dan perjalanan itu benar-benar luar biasa, benar-benar dapat banyak sekali pengalaman, inspirasi, dan membuka mata saya tentang khususnya pelayanan kesehatan di seluruh negeri, di seluruh pelosok tanah air, bahwa ternyata kualitas pelayanan kesehatan itu sangat amat tumpang tindih, tidak hanya pendidikan. Di sana saya melihat bahwa pertama, kualitas atau pengetahuan masyarakat tentang penggunaan antibiotik itu ternyata jauh dibanding kita yang ada di kota-kota besar, bahwa di sana antibiotik atau resistensi penggunaan antibiotik sangat tinggi. Antibiotik dijual bebas di warung oleh pedagang tanpa izin, dan yang parahnya itu adalah antibiotik digunakan untuk segala macam penyakit. Awalnya inisiasi kembali ke sekolah itu timbul karena saya join di kelas inspirasi Bali. Kelas inspirasi Bali itu merupakan wadah untuk teman-teman menginspirasi anak-anak melalui cita-cita yang tidak mereka tahu sebelumnya. Di awalnya kan mungkin anak-anak cuma tahu ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, ingin menjadi polisi dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada profesi lain yang bisa mereka tekuni di masa depan nanti. Nah, setelah kelas inspirasi itu saya juga ketemu teman-teman yang punya satu misi dan visi yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Selat Buleleng, Bali. Jadi bentuk dari
kembali ke sekolah itu yang pertama adalah kegiatannya revitalisasi perpustakaan. Itu timbul karena anak-anak di sana masih minim atau kurang pengetahuannya, apalagi hobinya untuk membaca. Jadi saya dan teman-teman berpikir bahwa mungkin dengan melaksanakan revitalisasi perpustakaan bisa membantu dan meningkatkan semangat mereka untuk membaca dan duduk di perpustakaan. Yang kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kerjasama dengan beberapa pihak di luar dari kelas inspirasi, berkolaborasi dengan beberapa tenaga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada orang tua dari murid dan beberapa dari siswa tersebut. Sebenarnya fokusnya untuk mengajak orang tua itu melihat bahwa anak-anak di sekolah itu ternyata ada kegiatan positif nih yang ditawarkan dari kita untuk mereka dan memberikan manfaat juga untuk keluarga dan teman-teman semua. Jadi yang ketiga itu ada pentas seni. Pentas seni itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan semangat buat mereka, memberikan wadah untuk mereka berkreativitas. Yang pertama itu sebenarnya untuk menumbuhkan soft skill mereka. Jadi mereka bisa tampil di depan umum, berani untuk berbicara, berani untuk mengekspresikan diri, sehingga kedepannya harapan kedepannya itu bisa bersaing dengan anak-anak atau lulusan dari kota-kota besar di Bali atau di luar Bali atau di seluruh Indonesia. Jadi kelas inspirasi itu adalah wadah utama sehingga kegiatan atau program kembali ke sekolah ini terwujud dan kebetulan memenangkan AWPJ Award di tahun 2019. Jadi memenangkan AWPJ Award 2019 itu benar-benar bukan ekspektasi saya. Jadi awalnya sih dari temen yang ya, coba kamu daftar AWPJ, ini ada lagi buka untuk nominasinya, dan saya lihat ada nih kategori terkait pendidikan, terkait kesehatan yang bisa saya gabung untuk join, dan saya benar-benar nggak berekspektasi akan masuk menjadi salah satu nominasinya atau bahkan memenangkan AWPJ Award tersebut, karena itu di luar mimpi atau angan-angan saya bahwa bisa terlibat aktif di AWPJ. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di tahun 2019, dan setelah pengumuman nominasi ternyata saya masuk salah satu nominasi dari sekitar 9, kalau nggak salah ada 9 nominasi. Teman-teman hebat yang udah punya program yang settle, punya pengabdian di masyarakat yang benar-benar menginspirasi, dan saya mengikuti proses penilaiannya, proses votingnya melalui media sosial, terutama Instagram, like, dan setelah proses votingnya itu saya benar-benar wow, ada yang sampai beribu-ribu like, dan saya wow, cukup masuk nominasi aja udah cukup. Tapi setelah pengumuman untuk masuk nominasi 3 besar, top 3-nya, ternyata saya salah satu yang masuk top 3 dan masuk ke penilaian selanjutnya ke Dewan Juri, dan dipanggil ke Jogja untuk hadir di acara selebrasi untuk awardingnya itu. Dan saat diumumkan pemenang AWPJ Award yang pertama itu adalah saya benar-benar kaget, karena itu di luar ekspektasi. Saya ke Jogja benar-benar buat have fun, buat ikutan leadership summitnya yang benar-benar gokil, benar-benar keren, dan ternyata nama saya dipanggil, dan itu menjadi turning point buat saya, buat keaktifan saya di AWPJ selanjutnya. Jadi saya benar-benar wow, AWPJ memberikan
banyak peluang, banyak kesempatan buat saya ke depannya, dan sesuai dengan moto saya Volunteering for a Lifetime itu menjadi kebanggaan sendiri sih buat saya, bahwa menjadi relawan itu adalah kesempatan dan pengabdian yang luar biasa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, walaupun kita nggak bisa membuat perubahan yang besar, tetapi dengan beberapa pengabdian atau beberapa hal-hal kecil yang bisa kita berikan, saya berharap bisa membantu untuk meningkatkan baik kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan memberikan kebahagiaan untuk anak-anak di Bali khususnya. Buat teman-teman apoteker, khususnya apoteker muda seluruh Indonesia, ayo bergabung di AWPG, terutama AWPG, karena saya yakin di AWPG teman-teman bisa mengekspresikan diri, bisa menyalurkan apa yang dimau anak muda, terutama teman-teman di bawah 35 tahun. Kami mewadahi teman-teman untuk berkreativitas, menyalurkan bakat, dan terutama yang mungkin jenuh nih di topik-topik bahasan kefarmasian, kalian bisa berekspresi melalui AWPG. Yang kedua, buat teman-teman juga ayo aktif untuk memberikan pengabdian, terutama untuk Indonesia, melalui bentuk apapun yang menjadi passion kalian, yang menjadi apa yang kalian suka, karena hal kecil itu saya yakin bisa memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Yang ketiga, buat teman-teman yang masuk nominasi AWPG Award, sekarang tuh AWPG Award udah ada tiga kategori nih. Pada zaman saya kan baru cuma satu. Sekarang udah ada Most Inspiring Persons, Most Outstanding Project, sama the best community. Jadi kalian bisa daftarkan diri secara personal, daftarkan diri berdasarkan community, dan best outstanding project itu lebih ke video project yang dokumentasi kalian selama memiliki kegiatan. Jadi ayo teman-teman yang masuk nominasi, good luck, dan semoga kalian bisa, walaupun nggak menang nanti, bisa tetap memberikan yang terbaik dan menjadi branding apoteker muda yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman sejawat seluruh Indonesia. Terima kasih dan enjoy untuk mengikuti virtual summit. Bye.